Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau mendengar lagi firman iman. Ya, tadi Tuhan taruhkan pada pastor ya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah persoalan apapun lah, ya Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, victory. Ya, seperti dari awal kita udah lihat, kalaupun ada badai, ada persoalan, ada apapun, kita punya jangkar. Ya, yang jangkar itu yang aman, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kita nggak mungkin di PHP. Dan ujungnya pasti adalah Kanaan, God's rest. Ya, makanya kita mendengar dengan hearing heart. Ya, tadi dikatakan ya kita hari-hari ini merayakan pencurahan Roh Kudus ya, hari dari kebangkitan, Tuhan menampakkan diri 40 hari ya, pencurahan Roh Kudus, tunggu lagi hari ke-10 setelah naik ya, jadi 50 hari, semuanya tepat waktu saudara ya. Tuhan itu kerja right, benar-benar tepat waktu, tepat momennya, tepat semua. Jadi nggak ada yang bisa lawan, nggak ada yang bisa against gitu, nggak ada yang bisa protes, nggak bisa ada yang komplain. Nah, kita mulai dengan Galatia 3 ayat 5 ya. Dikatakan jadi bagaimana sekarang. Nah, jadi Rasul Paulus di surat Galatia tuh menantang. Ya, gimana sekarang? Karena mereka pikir mereka memperoleh keselamatan itu karena mereka harus balik lagi ke hukum Taurat dengan sunat, itu masuk ke bawah tuntutan. Ya, Paulus bilang, kamu bodoh sekali sih. Ya, apa Kristus tuh nggak jelas tergambar di muka kamu. Saya udah ceritakan Kristus tuh udah begitu gamblang. Ya, dia udah tanggung semua sebagai kita, untuk kita menanggung tuntutan hukum Taurat. Ya, bukan hukum Tauratnya itu nggak kudus benar adil, kudus benar adil. Tapi kalau yang makan buah pengetahuan dengan yang baik yang jahat itu mati, nggak cocok buat kita. Ya. Kita cocoknya dengan kasih karunia. Ya, cocoknya dengan Tuhan, semua kerjain semua, supply semua, kita tinggal terima. Itulah dari mulanya Tuhan menciptakan manusia. Ya, saudara cek aja. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Dia melek gitu. Sadar waktu mereka diciptakan hari ke-6. Semuanya udah ada, saudara. Semuanya udah tersedia. Bukan hanya tersedia, berlimpah-limpah tersedia. Bayangin 2 orang makan setaman gitu. Dan semua buah pohonnya boleh dimakan. Ya, kecuali ya buat exercise kehendak bebas mereka aja ditaruh pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Itu pun baik. Ya, pengetahuan. Tapi kalau dimakan nggak cocok, mati. Surely die gitu, die-nya 2 kali. Ya, pasti kamu mati. Mati rohnya, mati tubuhnya. Ya, itu untuk mengexercise bahwa mereka mengasihi Tuhan. Itu bukan karena dipaksa, bukan robot AI gitu, bukan robot. Ya, tapi mereka memilih untuk menentang Tuhan. Ya, kita jangan bodoh juga kayak begitu. Ya, terusin ya. Apakah Ia, Tuhan ya, yang menganugerahkan roh kepada kamu, Roh Kudus kita tahu ya, dicurahkan dengan berlimpah-limpah tuh, bayangin, dengan berlimpah-limpah rohnya dicurahkan. Tadi kita nyanyikan gitu kan. Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah, saudara. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Ya, ini pakai pertanyaan retoris nih. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Ya, atau kamu di bawah hukum Taurat, di bawah tadi. Ya, jemaat Galatia kan isunya jemaat-jemaat dari Yerusalem bawa hukum, tuntutan, kamu harus disunat. Itu pintu masuk dari semua tuntutan di bawah hukum Taurat lagi. Dari itu, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil, atau bahasa Inggrisnya ya, or by the hearing of faith. Ya, pemberitaan Injil itu hearing of faith. Ya, saudara perhatikan, kalau sistem dunia, sistem agama itu bukan iman, walaupun mereka bilang, oh ini orang beriman. Enggak ada, saudara. Itu bukan iman, itu works. Enggak, iman itu pekerjaan sempurna Yesus. Sepenuh-penuhnya 100% Yesus.
Iman itu adalah tangan terbuka menerima. Sepenuh-penuhnya kita hanya menerima. Dan jangan takut yang kita terima itu super baik. Gitu. Jadi kalau gini, ya tapi kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itu bukan iman lagi. Karena iman itu pada dasarnya tadi freely, dianugerahkan. Roh aja dianugerahkan berlimpah-limpah. Bukan karena murid-muridnya layak. Karena Yesus saja sudah selesaikan. Darahnya aja yang kita dengar minggu lalu, yang sudah tercurah seperti air terjun di atas kita. Sepenuhnya. Ya, sehingga kita menjadi kudus. Bait Roh Kudus, bait Allah. Bisa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, dan itulah yang memberikan kepada kita bisa percaya, bisa mendengar nih, hearing faith. Kalau nggak ada bisa percaya, saudara. Too good, nearly too good to be true. udah hampir-hampir nggak bisa dipercaya. Ya, sistem dunia nggak akan percaya tuh. Grace, kasih karunia gratis, cuma-cuma, nggak ada yang bisa percaya. Nggak ada makan siang gratis katanya. Makanya kita bisa dipikir gini, Tuhan pasti ngejebak nih. Awalnya aja, kalau udah masuk aja, baru dituntut. Nah itu yang dilakukan gereja sebenarnya. Ditipu sama iblis. Ya bukan melanjutkan terus menerima supply, kasih karunia. Ya. Pasti kebentur seperti orang Israel keluar dari Mesir. Ya, kalau mereka sadar aja seperti Yosua dan Kaleb, semuanya juga Tuhan yang berperang, semuanya juga Tuhan yang kasih, semuanya juga Tuhan yang keluarin kita dari Mesir dengan begitu banyak mujizat tadi kayak dibilang. Dan selalu setiap hari mereka terima mana, mujizat, air batu karang, mujizat. Kalau udah ngelihat gitu, mereka nggak pusing seperti Yosua dan Kaleb. Ya masuk aja, go in and possess the land. Go in and possess the land. Masuk dan duduki. Tuhan gak suruh mereka perang. Tapi nanti kalau udah raksasa gimana? Peperangan milik gua, kata Tuhan. Milik saya. Saudara yang kayak gitu, itulah firman iman. Baru saudara bilang, saya percaya nih yang kayak gini nih. Saya percaya nih kayak Yosua. Saya percaya nih kayak Kaleb. Itulah Tuhan lihat gini, punya iman tuh anak. Cuman 2 yang punya iman. Gitu. Dan iman gak bisa separuh. Oh bener, tanah yang kami intai itu sangat indah, sangat luar biasa. Ini hasilnya. Separuh. Bener kan? Dia bilang Tuhan bener. Tapi separuh berikutnya, tapi yang ada di situ raksasa-raksasa, mereka makan kita. Tetap gak bisa. Udah percampuran. Makanya udah percampuran tuh namanya balik lagi dibuat tuntutan. Ya, kalau kita harus berita itu harus mix with faith, makanya bahasanya. Justru dicampur dengan iman. Ibrani 4 ayat 2 kan? Ibrani 4 ayat 2 saya baca. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kabar good news. Sama seperti mereka juga. Bayangin. Good news. Cuma 2 yang terima. Dari jutaan itu, 3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Cuma 2. Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang percaya good news. Ini Ibrani 4 tentang itu. Ya. Tapi kabarnya untuk semua orang. Seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Tuh saudara lihat. Ya, bahasa Inggrisnya did not profit them. Nggak ada untungnya buat mereka. Ya makanya kita nggak mau rugi. Kita orang sadar gitu. Ya Tuhan nggak mungkin merugikan kita. Tuhan memberikan kita profit, benefit. Bahasanya juga semua gitu. Keuntungan. Ya, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Tuh lihat ya. Mereka dengar. Tapi tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Bahasa Inggrisnya gini. Not being mixed with faith. Perhatikan, ini penting. Ya saudara dengar. Semua dengar. Firman yang sama. Ya. Tapi with
dia bilang bertumbuh bersama sama tuh bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Diterima dengan iman gitu. Mixed with faith. Ya jadi receivernya itu tangan terbuka menerima nggak? Ya saudara bisa dengar-dengar. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak menetap. Kalau giliran masuk lagi informasi yang lain, seperti Hawa ditipu sama iblis gitu, ngomongan lain, diterima juga. Jadi campur aduk gitu. Kalau udah campur aduk, saudara pikir, enggak, saya juga beriman. Saya juga percaya, Mazmur 91. Misalnya orang bilang kan, aman. Tapi kena COVID-2 kenapa? Ya itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Jadi kecampur lagi. Lupa lagi tuh Yakobus 1 misalnya ayat 17. 17 ya yang dibilang. Segala pemberian yang baik, yang sempurna datang dari atas. Dari Bapa segala terang. Nggak ada variasi. Nggak ada bayangan pertukaran. Udah freely, nggak ada bayangan pertukaran. Nggak ada variasi. Hari ini Tuhan salah bangun. Ya salah bantal. Makanya dia marah-marah. Semuanya dimatiin. Besok-besok ngomong kasih. Nggak ada begitu saudara. Itulah yang terjadi. Makanya bahkan di dalam gereja. Gitu. Dan ya iblis tinggal nuain aja. Dibunuh, dimatiin. Akhirnya standar yang absolut mutlak itu tidak ada variasi, tidak ada perubahan. Dibikinlah substandar, dibikinlah ada perubahan. ada bayangan pertukaran misalnya. Oh, mesti bayar harga, mesti bayar. Gimana saudara? Ya, makanya harus dengar terus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, makanya dibilang tidak berguna. Ya, tapi firman iman, ketika iman kita bangkit, ya, benar nih. Ya percaya aja. Ada orang teman saya bilang, ya nggak cukup begitu. Kita harus bagian kita, atau beginilah, begono lah. Ya, buktinya Pak Melki nggak bisa apa-apa. Jemaatnya aja cuma hitungan jari. Saya nggak terlalu peduli. Bukan nggak terlalu peduli kepada saudara ya. Yang penting firman disampaikan. Ya, murid Yesus juga cuma 12. Tapi maksudnya gini, saudara yang mendengar, ya, itu mix with faith. Tangan terbuka menerima. Nanti kita perhatikan lagi ya. Apa sih iman? Ini baru pertama nih. Tangan terbuka menerima. Tadi kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Ya, semua yang baik, semua yang sempurna, terang lagi dari Bapa segala terang. Ya, berarti absolut mutlak. Ya, kalau kita lihat ada percampuran aja. Ya, tapi ya, biasanya percampuran tadi Pastor Pin juga ingat pakai bat tuh. Tapi gitu. Apalagi udah tapinya kayak gini. Kenyataannya, aduh saudara, kenyataan tuh akibat salah percaya. Pak Melki bener ya? Nah, kalau udah gitu diancam saya misalnya. Nih, saya percaya nih, jangan di PAP. Ya nggak mungkin, orang nggak mungkin tuh pengharapan itu mengecewakan. Tuhan kalau udah bilang gitu berarti apa? Tuhan punya confident untuk absolut mutlak. Bahkan di Amsal dikatakan pengharapan itu tidak mungkin dipatahkan. PHP. Gini aja kita udah kenyang nih begini nih sebenarnya dengar firman begini. Ya. Itulah mixed with faith dibilang. Sekarang kita lihat nih, bayangin ya, kan masuk mereka ke Kanaan. Tuhan udah bilang sendiri gitu. Mereka sama. Jadi Tuhan itu modelnya gini. Dia prepare semua gitu. Dia udah di depan. Kalau mereka waktu itu masuk aja udah siap semua. Ya saya baca aja ya Ulangan 6 ayat 10. Ayat 10 11 ya. Maka apabila Tuhan Allahmu, lihat ya. Tuhan Allahmu. Dan Tuhan benar-benar di jalan di depan kan. Dengan tiang api, tiang awan. Bayangin saudara, mereka lihat tiap hari, pagi lihat, malam lihat. Sebenarnya nggak ada alasan
Bos saudara dan saya, ya, untuk ragu-ragu. Tiap pagi muananya turun. Mau minta daging, dagingnya datang. Air di gunungnya ngikutin batu karangnya. Lihat tiap hari kenyataan itu, kebenaran itu sebenarnya. Itulah kasih karunia itu begitu banyak. Masih ngomongnya ngaco juga. Gimana? Makanya dia bilang telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Makanya tanah perjanjian. Apa sih negeri yang dijanjikannya? Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham. Tuhan aja ikat dirinya dengan sumpah. Gitu, saudara. Sama tuh di Ibrani 4 tadi. Ya, Tuhan bilang, ini masih berlaku loh yang kayak gini. Bayangin, saudara. Mau komplain apa? Nenek moyangmu yang Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Memberikannya, warisan tuh, Tuhan beri hadiah gitu. Nih lihat ya, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Nggak ada kontribusi kita tahu kan? Kenapa Kaleb milih raksasa punya rumah, sumurnya gede gitu ya, kebunnya gede. Ya, tidak kau dirikan rumah-rumah yang penuh berbagai barang-barang baik. Ya, adik saya pernah bilang gitu, iya kan, pasti kalau raksasa yang paling kuat pasti pilihnya yang terbaik tempatnya, yang terbaik barangnya. Ya, yang tidak kau isi, Tuhan spesial ada anak kalimatnya, tidak kau dirikan, tidak kau isi, spesifik sampai ditulis. Ya, sumur-sumur yang tidak kau gali. Kurang apa tuh Tuhan ngomong? Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ya, dan Nabi bilang kau sudah makan dan menjadi kenyang. Makan dan menjadi kenyang. Gak mungkin jatuh miskin, saudara. Ini janji ini sama, sumpah janji Tuhan masih berlaku. Saudara paham? Ya, tidak kau bangun, tidak kau dirikan, tidak kau isi, tidak kau tanami, ya, dan makan jadi kenyang. Nggak ada yang miskin, tidak mungkin jadi miskin. Itu saudara, itu mesti gini ya, absolut mutlak yang kayak gini. Kenapa kamu percaya kayak gitu? Mana nggak kelihatan? Ya kurang ajarnya orang Israel sih, yang kebanyakan selain Yosua dan Kaleb, ya bilangnya begini. 31 dari bilangan 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kurang ajar sebenarnya. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihatnya kemana? Kita. Kediri. Padahal Tuhan bilangnya apa? Keluaran 14 ayat 14. Saya orang Israel. The battle is mine. You keep your mouth shut. Peperangan milikku. Kamu diem aja, diem nih. Mulutnya diem aja udah. Udah bersyukur aja. Sudah lihat. Sesimpel itu Tuhan buat. Ya. Tapi mereka berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kurang ajar ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel, bahasanya firman ya, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, sudah lihat ya, ini kabar busuk nih gini. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri. Nah, ini kabar busuknya. Seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Hati-hati dengan alasan di dunia ini ya, di bawah matahari ini, dengan alasan. Tapi kan kenyataannya, tapi kan kata dokter. Tapi kan kata orang pintar, tapi kan kata pendeta, bahkan. Kalau bukan firman iman, nanti kita lihat di bagian terakhir. Saudara perhatikan. Apa itu firman iman? Apa itu nubuatan-nubuatan firman? Ya.
Jangan semuanya main diaminin, saudara. Ya. Itu namanya mulut menghina Tuhan. Saya udah ringkas tuh. Saya bilang gini. Mestinya mereka bilang apa dong, Pak? Pertama, Tuhan nggak suruh mereka mengintai sebenarnya. Bukan maksudnya gini. Kita intai dulu karena pertama mereka udah doubt. Mereka udah ragu tuh sama Tuhan. Itu kurang ajar pertama. Akhirnya maksa-maksa Musa, akhirnya Tuhan bilang udah kirim aja pemimpinnya semua. Makanya mau lihat, sok lah lihat. Ya. Ketika mereka pulang, mereka lihat raksasa. Tuhan nggak suruh mereka lihat raksasa. Orang Tuhan udah dari awal, dari pagi-pagi bener udah bilang kok. Peperangan mau raksasa kek, nih yang lawan. Bapakmu dan bapakku. Ya. Kalau enggak saya bilang, sekali lagi saya ringkasin ya. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Dan perkasa. Ada yang berani bilang nggak amin? Ya pasti amin. Ya. Daud ngerti itu. Mau raksasa gue lihat, lu lawan Tuhan gue gak akan menang. Ya, makanya dibilang gini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau saudara dengar, ya, iman malah dibencet gitu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ya. Dengan kayak raksasa, gunung, persoalan. Tuhan yang bilang nih, tidak mungkin orang berkenan. Artinya tidak mungkin berkenan artinya apa ya? Nggak laku gitu. Nggak laku. Ya, makanya saya sebutnya gini, mata uang surga itu yang laku itu, iman itu adalah mata uang surgawi. Ya sekalian tadi yang pertama kan, iman itu ada tangan terbuka menerima. Kita percaya. Hanya yang dua yang percaya. Dan Tuhan di pihak yang percaya. Ya, yang kedua, dari sisi Tuhan, cuman Yosua dan Kaleb yang laku ngomongannya. Mata uang surgawi. Waktu itu Jeffrey bilang, Pak, kalau gitu mata uang itu kita dari kita. Bukan, ini istilahnya hanya berlaku. Ya, iman itu dikatakan tidak mungkin berkenan. Artinya Tuhan lihat seluruh dunia, adakah iman di bumi? Kan sama, konsisten. Yang dibutuhkan Tuhan itu adalah Tuhan mau kita percaya apa yang Dia bilang. Disitulah yang kita tadi katakan, hearing of faith, mixed with faith. Amin. Ya, kalau yang kayak gini kita amin gitu. Jangan ragu-ragu. Kalau yang ngomong kosong, ya kan kita kan lihat kan raksasa kan raksasa lihat tuh makan penduduk tuh, makan manusia tuh. Kita mah seperti belalang. Coba bayangin. Ya kan? Semua amin. Giliran aja kabar baik. Enggak, kita akan masuk, Tuhan di pihak kita. Peperangan milik Tuhan. Yang melindungi mereka udah pergi. Yang melindungi kita berjalan depan kita. Ambil batu, mau sambit. Mau rajam si Yosua dan Kaleb. Kabar baik aja mau dirajam, saudara. Itu yang masalahnya. Itu yang kita sekarang sadari. Ya, dengar kabar busuk, diamin-amin. Giliran kabar baik, hyper grace lah, cheap grace lah. Dibusuk-busukin gitu. Gimana, saudara? Hah? Kita nggak itu namanya orang tuh nggak mau belajar, ya. Jadi induk dari segala dosa tuh sebenarnya unbelief gitu, bukan moral. Ya kita bilang, wah dia hidup nggak bermoral, wah dia kawin lagi, wah dia begini. Bukan moral common, saudara, dari awal ya. Tuhan tuh perintah apa ya? Di Adam tuh bukan Adam, lu jangan berzina ya, atau Adam lu jangan berzina sama monyet. Bukan, saudara. Ya dari awal Kejadian 2 bilang gini ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintahnya itu bukan, artinya gini ya, jangan dibalik. Oh, Pak Melki nggak apa, kalau gitu orang di bawah kasih karena amoral boleh gitu, atau
Bukan, ya. Dosa ya, sin is sin. Dosa adalah dosa. Kita bukan mendukung dosa, kita against sin. Tapi kita lihat dari awal Tuhan itu bicara semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan beritakan dulu kasih karunia, semuanya bebas. Freely, tuh ya, freely to eat. Sudah bayangin begitu mewahnya tuh Adam dan Hawa hidup. Freely to eat. Dia nggak bisa. Hawa, gue yang petik nih, lu bayar. Nggak bisa. Freely to eat. Kalau lu petik, gue juga bisa petik. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, die bahasa Ibraninya. Ya. Jadi kalau freely tadi eat. Ya. Jadi bahasa Ibraninya dari freely dengan bebas kau makan buahnya tuh eat double eat-nya. Ya, puas sampai kamu kenyang. Itu bahasanya konsisten, saudara. Lu jangan bilang, kita nggak diberkati, Tuhan mau bunuh kita, begitu. Ya itulah yang membuat orang-orang Kristen tidak menikmati eat freely. Ya, itu padahal tuh ya, orang tanya gini, apa sih tanah Kanaan? Apa sih tanah yang berlimpah susu dan madu? Apa sih? Exit good land, sangat luar biasa baiknya apa sih? Ya, good book. Ini semua janji ini adalah Kanaan kita. Dan kita terima itu freely. Semua janjinya Tuhan tuh freely. Bisa dimakan dengan bebas. Dengan puas. Ada nggak di berkat keuangan? Ada nggak berkat? Ya banyak, saudara. Tersedia semua buat saudara dan saya. Ada nggak kalau penyakit sembuh? Ya tadi aja kita dengar press report. Ya kan ada juga Tuhan menghukum Tuhan. Ya semua Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Paham, saudara? Ya bukan moral command loh. Bukan perintah tentang perbuatan moral. Makan. Bayangin. Dan itu mengeksersis cuman free will manusia aja. Apakah dia nggak menciptakan tadi saya bilang robot atau AI gitu. Tuhan, saya mengasihi kamu. Tuhan, saya mengasihi kamu. Tuhan, saya mengasihi kamu. Bukan begitu. Ini karena mereka punya choice untuk memberontak atau tidak sama Tuhan. Tapi Tuhan juga udah siapin bahkan. Ya, maksudnya gini. Kenapa Tuhan nggak larang waktu mau ambil ditahan gitu sama Tuhan? Kenapa? Ya karena bukannya robot. Tapi Tuhan udah siapin bahkan way out-nya nanti ya. Kita lihat nanti ayat. Tapi sebelumnya kita mau lihat bagaimana sih cara iblis approach-nya. Bagaimana sih cara iblis sampai hari ini kayak tadi ke jemaat Galatia. Dia bisa dibodoh-bodohin bahasa saya. Maka sampai Paulus bilang, orang Galatia bodoh kamu. Gimana sih approach-nya? Ya kita lihat aja Kejadian 3 ayat 1 kan. Adapun ular itu ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Tuhan itu berkata kepada perempuannya. Nah, lihat ya, approach pertama dia gini bilangnya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Dia bikin apa tau nggak? Dia kan udah dengar, si Adam yang dengar. Adam, buah semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tadi kita udah dengar. Tapi dia bikin gini, bukan nggak boleh dimakan semua ya. Dibikin doubt gitu, dibikin ragu-ragu. Sudah perhatiin aja khotbah-khotbah. Karena turun-temurun agamawi turun-temurun, ya legalistik turun-temurun. Udah salah diturun-turunin gitu. Semua orang Kristen tahu, kita harus pikul salib, diturun-turunin. Karena itu hamba Tuhan yang besar tuh yang bilang. Mana ada? Ya ada kan? Ya ada, tapi Tuhan yang pikul. Itu. Masih bisa dibodohin? Nggak mau. Masih ada orang yang dibodoh-bodohin.
Ngerti nggak? Ya nggak boleh dimakan semua kan? Dibuat doubt, dibuat keraguan. Satu. Ini pendekatannya tetap sama. Nggak ada kan? Tetap kan waktu ini mati kan? Tetap kan? Banyak yang ini. Itu kan buktinya hamba Tuhan mati kan? Itu sakit kan? Terus kita ragu. Ya Tuhan maksudnya nggak gitu kali. Ini firman bilang ini, oleh bila-bila kamu sembuh. Ya tapi, nah, gitu balik kan? Ya tapi kan ini nggak begini, nggak semua. Ada teman saya bilang ini Yusuf nih lihat disertai Tuhan nih. Dia selalu berhasil. Ya tapi kan itu Yusuf, saya bukan Yusuf. Bayangin sudah sampai bisa kalimat-kalimat kayak gitu. Ya, itulah approach iblis, lihat ya. Dibuat kita ini doubt gitu, ragu-ragu. Lalu sahabat perempuan itu kepada Allah, buah pepohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah engkau makan ataupun raba, ya dia tambah-tambahin lah ya. Nanti kamu mati. Bukan mati, surely die. Ya, keraguan itu udah mulai masuk. Jadi dari standar maksimalnya turun dikit gitu. Nah, yang kedua, tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini nggak dengar bener kan? Akhirnya kalau dia udah ragu sama Tuhan, dibelokin dikit sama iblis. Tak. Hati-hati keraguan. Ya, makanya harus mengenal Tuhan dengan benar. Saudara boleh bertanya. Saya kalau bisa jawab, saya jawab. Saudara boleh argue semua firman. Bukan sombong, saudara. Kita punya Roh Kudus yang sama. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu dia pakai nama Tuhan ya. Sekarang dia bikin Allah itu tinggi nih, lihat ya. Pelit. Pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Lihat ya, pertama dia buat keraguan-raguan, kedua dia buat gini. Tuhan tuh pelit, dia nggak kasih semua. Kamu nggak akan mati. Kusut di otaknya saudara. Ya, tapi kalau saudara lihat gini, saudara berdiri di bawah terang firman, bawah kasih karunia. Memang berat saudara. Ya saya akui lah. Kadang-kadang orang bilang gini. Ya ada gini, ada salah, ada begona, ada begini. Padahal firmannya nggak perlu diartiin lagi, saudara. Nih semua boleh makan. Yang di tengah ada dua, ada buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada buah pohon kehidupan. Sebenarnya Tuhan nggak singgung-singgung tuh soal buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan mau makan sama seperti pohon-pohon yang lain. Yang adalah gambaran Yesus. Buah pohon kehidupan. Kalau kamu makan, kamu hidup, kepalang hidup kamu gitu bahkan. Ya itulah yang kita terjadi sama kita. Kita udah percaya Yesus dengan mulut, mengaku dengan hati percaya. Ya kita sudah makan persekutuan dengan tubuh Kristus, darah Kristus. Saudara udah kepalang hidup. Ngerti nggak? Bahasa kepalang, bahasa ini lah. Iblis bilang gini, belum tentu. Di gereja lagi, di mimbar lagi. Ya, belakangan pendeta-pendeta yang bahkan ya kalau dulu kan sering terkenal, kalau Calvinis, kalau pendeta-pendeta Injili itu percaya banget tuh keselamatan kekal, Tuhan sudah menentukan kita diselamatkan. Belakangan kepalanya yang paling gede saya dengar di kanan YouTube, dia bilang sendiri, jangan, nggak bisa, belum tentu selamat. Dia lebih percaya tuh lihat tuh banyak pendeta-pendeta yang di neraka, bahasanya begitu. Ya, terus yang pendeta aja masuk neraka, apalagi kita. Dia pikir dengan maksud begitu tuh dia menceritakan kebenaran. Itu disengkat sama iblis, teman. Nanti kita lihat ya, kenapa saya berani ngomong begini. Nanti firman yang meneguhkan, ya. Jadi cara iblis pokoknya prinsipnya benang merahnya sama aja. Ya, bahwa dia buat doubt, keraguan-raguan. Dia buat Tuhan itu nggak kasih freely abundant, berlimpah.
berlimpah-limpah, sangat banyak. Seperti Kanaan tadi kan. Terus dia bilang, enggak. Kayak gitu-gitu dah. Ya, makanya harus tahu, harus kenal ya. Nah, langsung perempuan itu doubt kan, ragu-ragu. Ini dia lihat, dia bilang melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Udah masuk nih jebakan musuh kan. Lalu dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Ya. Jadi sebenarnya perempuan itu, pastor ingetin, dia memiliki ladies itu lebih punya kepekaan realm of spirit, roh ya. Makanya iblis approach-nya ke perempuan. Ya, jadi bikin pengaruh. Dia kasih aja sama suaminya main makan aja. Padahal suaminya deket situ. Ya, makanya kalau untuk ini kadang-kadang orang bilang ini, lu Mel mah nggak bisa dideketin orang kayak begini. Kalau ngomong kayaknya terlalu pokoknya begini, bukan saya tuh pokoknya, saudara. Maksudnya ya begitu karena saya lihat firman-Nya. Bukan dari diri saya sendiri, saya juga kan banyak yang komplain juga sama saya. Misalnya dia bilang gini, oh nggak bisa Pak Melki, salah tuh, jadi muda lagi. Banyak dulu ya gitu kan. Ya Pak, kalau saya yang janji mah jangan dipercaya, saya bilang. Saya kan nggak ngomong karena saya janji, saya. Ya baca aja di firman-Nya. Salah nggak kalau saya percaya firman-Nya? Enggak. Ya salah nggak kalau saya percaya firman-Nya A, terus khotbahnya B gitu. Ya jadi salah. A ya A. Ya. Dan saya cuma menyadari aja, ya sistem agama, ya nggak mungkin terima, sampai kapanpun nggak mungkin menerimanya. Tapi kan kita lihat tadi standarnya. Freely, abundant. Ya, mau zaman Kanaan, mau zaman Kaleb, Yosua, mau zaman Adam, Hawa dari manusia pertama. Nah yang kayak gini nggak bisa ditawar, saudara. Ya kalau saya ngomong di bawah matahari sama orang dunia, ya saya dengerin aja. Dia mah nggak mungkin, kita kan udah tua, nggak mungkin umur segini, nggak mungkin kita makin kuat. Yang ada juga semua sistem tubuh kita merosot. Dia bilang, penyerapan kita juga udah, makanya kita butuh multivitamin, gini. Bukan saya anti multivitamin, saya juga makan kok. Ya kalau ada. Tapi bukan berarti terus kita harus percaya begitu. Sementara yang kita dengar, tambah hari-harimu, tambah kekuatanmu. Mendingan saudara komplain sama saya, mana Pak ayatnya? Boleh. Telepon aja, nanti saya kasih ayatnya. Kita bicarakan baik-baik. Mana bisa Pak, kita cuma duduk-duduk menanti Tuhan. Diberi kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan saya peraja. Oh itu cuman kayak Tuhan cuman dongengin kita aja supaya kita senang kali gitu. Ya gara-gara itu kepercayaan yang salah itu, makanya nggak terjadi dalam umat Tuhan. Ini atau ditakut-takutin, nanti kalau nggak terjadi orang komplain loh Pak Melki, nanti kecewa loh, nanti jemaatnya pada pergi loh. Ya nggak bisa begitu cara berpikirnya. Ya bahkan moral kita harus hasil dari faith. Ya, holiness kita harus hasil dari faith, dari iman. Christ is my holiness. Gitu. Beneran saudara. Bukan upayakan. Saya 2026 ini bertekad. Apa tuh namanya ya, saya selalu lupa tuh ya, karena udah nggak mau lagi lakukan begitu. Ya mengambil tekad diri. Nggak begitu ceritanya, dari faith semua. Ya. Tuhan jadi dibuat ragu-ragu dan Tuhan pelit gitu ya. Kalau saya nggak begitu mikirnya. Tuhan tinggal dalam diri saya bait Roh Kudus. Titik. Tuhan mau rumahnya bagus, nggak sakit. Ya.
Kita juga nggak mau abuse tubuh kita. Ya, kalau sexual immorality, immoral itu defect, merusak diri sendiri. Ya, ya kita tinggal doa ya, Lord, I cannot, but you can. Ya, firman-Mu berkata gitu, saya percaya. Udah, saya percaya, saya terima aja. Gak bisa Pak, terima aja, harus berjuang. Saya nggak mau. Ya. Jadi doubt itu unbelief, ya. Keraguan-keraguan itu sebenarnya tidak percaya. Separuh percaya, tetap nggak percaya namanya. Tadi kita udah belajar, pengintai itu cuma separuh. Benar tuh Tuhan yang ngomong, benar tuh kemarin tuh, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kan dia percaya separuh. Dia belum lihat, dia udah dengar kan. Oh masuk, tadi kita baca gitu, diulang di Keluaran ya. Ya, kamu masuk ke tanah yang rumahnya kamu nggak bangun, isinya kamu nggak isi, sumurnya kamu nggak gali, kebunnya kamu nggak tanamin, nanti gue yang tanam semua, kata Tuhan. Gitu kan? Bayangin. Ya. Nah, suplai penyediaan itu emang udah nature Tuhan. Bahkan ketika Adam jatuh, ya Tuhan udah sediakan loh. Adam, kalau ditanya, tadi Pastor ditanya, Adam punya nggak misalnya apa? Immune system. Kekebalan tubuh, punya nggak? Ya. Bahkan sebelum jatuh itu Tuhan udah siapkan Lamb of God. Anak domba yang disembelih itu sudah Tuhan siapkan sebelum permulaan zaman. Wah. Itu bukan karena Tuhan yang izinkan atau bukan. Dia foresee. Dia lebih dulu udah lihat. Gitu. Sebenarnya itulah ya, luar biasanya lah ya. Saya buktikan ya, Wahyu 13 ayat 8. Semua orang yang diam di atas bumi dan yang menyembah, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tuh ya. Dan dibilang gini, di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Tuh bayangin ya. The lamb slain from the foundation of the world. Sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan udah prepare anak domba yang disembelih. Sampai segitu gini ya. Supaya kita tuh lihat stretch gitu bayangan kita. Nggak bisa lagi menggoyahkan kita mestinya. Karena dia foreknew, udah tahu. Adam belum jatuh dia udah siapin. Gitu kasarnya. Adam gara-gara dosa Adam bisa sakit, dia udah kasih immune system. Bayangin saudara. Ya. Tuhan tuh, wah itu udah nggak bisa kita bayangkan ya. Udah nggak bisa tuh apa ya? Amazing lah ya. Dan kita tahu gitu ya. Jangan kita ditipu lagi, jangan kita diragukan lagi. Pokoknya yang mencuri, membunuh, membinasakan itu pencuri. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan Tuhan. Udah gitu aja, itu di ujung yang satu. Pak, kalau udah dibunuh, ngapain dibinasakan lagi? Udah mati itu dibinasakan apa? Dikatakan dibinasakannya itu dibinasakan destroy ya. Destroy itu pengaruhnya, kesaksiannya, warisannya di-destroy semua. Itu pekerjaan iblis. Ya. Dan makanya itu yang terjadi kan, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka nggak kehilangan pengaruhnya, kesaksiannya, warisannya. Gimana yang 10 pengintai? Kan pemimpin-pemimpin juga itu. Ya kan? Nggak ada udah namanya, udah hilang, lenyap, udah. Ya. Padahal Tuhan kasih apa? Land that flowing milk and honey. Sudah kebolak-balik kita lihat gini, flowing, susu, madu. Kalau udah bilang flowing, mengalir, itu udah nggak bisa bilang lagi banyak, itu berlimpah-limpah, benar-benar mengalir. Saudara ngebayanginnya aja udah nggak bisa tuh. Susu mengalir. Oke, susu, sapinya banyak, dombanya banyak. Apalagi yang keluar susu, mungkin onta, harus rumputnya bagus, makanin, saking banyaknya sampai kebuang-buang mengalir.
Madu gimana? Berarti bunganya banyak, permai. Tapi kan ada lebahnya. Lebahnya gimana nanti kalau gigit kita untuk sting kita? Lebahnya buat tentara Tuhan untuk lawan itu raksasa. Aduh, Tuhan udah prepare gitu saudara. So jangan pernah gini, nanti tahun nih, waduh udah gawat nih situasi dunia begini. Nanti kalau perang dunia ketiga gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti begini gimana? Pak Sofian tadi sampai ingetin ya, waktu apa tuh tahun 2000 tuh Y2K ya, Y2K kan, semua hamba Tuhan nubuatin, wah akhir the end of the world ini gono gini gono, semua yang buruk-buruk. Nanti kita lihat lah ya. Tapi kalau kita lihat, Yesus, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Bolak-balik kita dengar, Tuhan Yesus ngapain sih turun ke bumi? Ya kita udah tahu sekarang. Dia menebus, menyelamatkan. Dan supaya kamu nggak mati lagi, tapi hidup. Dan hidup dengan berkelimpahan. Kenapa mesti dicampur hidup sama mati, dicampur aduk gitu? Nanti dibilang, Tuhan, ya semua orang, semua agama ada. Kemarin saya jalan sama teman saya yang agama lain, bilangnya apa? Ya kan hidup mati kita nggak tahu, bisa kapan aja. Kalau waktunya Tuhan yang kasih kematian. Ya mau ngomong apa, semua agama ya udah ngomong begitu. Hanya saudara dan saya yang percaya kasih karunia. Tuhan itu memberi hidup. Dan memberinya dengan segala kelimpahan. Mau ditambahin apa lagi, mau diartiin apa lagi. More abundantly, much more. Artinya bukan hanya uang tuh, itu saudara memiliki enjoy hidup tuh. Ya. Bukan love of the money. Saudara, orang love of the money tetap nggak bahagia, saudara, nggak abundantly. Cinta uang itu. Pastor Pin aja bilang, dia bilang, ini ada orang nih katanya, bilioner katanya. Terus ditanya, udah bilioner dolar kan berarti. Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Dia bilang, one million more, 1 miliar dolar lagi dia bilang. Salah kurang. Itu nggak abundantly, saudara. Makanya hidup kita jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Itu yang Tuhan sediakan. Dan kita tahu Yohanes 10 konteksnya gembala domba. Kita lihat lagi aja gembala dan domba gimana mulai dari ayat 1. Aku berkata kepadamu nih gembala nih, Yesus, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, dengan memanjat tembok, ia adalah seorang thieves, pencuri dan perampok, seorang perampok. Ya, perampok dan pencuri. Apa yang iblis curi? Firman. Ya, nanti kita lihat dari orang, ya kan konteksnya orang Farisi nih. Orang Farisi ahli Taurat. Ya. Semua mencuri. Nah, mencuri apa ya? Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, Yesus. Yesus, akulah pintu, ya. Untuk itu ia menjaga dan membuka pintu. Akulah pintu, ya. Domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar untuk kasih makan. Sampai Hartikba kan, puncak pengharapan. Kita puncak mana? Ujungnya Kanaan pasti. Nggak ada yang buruk. Ya, dan domba-domba itu dipanggil menurut namanya. Nah ini ya kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita spesifik. Makanya saya bilang ini sama-sama dengar firman. Ya, saya bilang sama teman saya bilang gini. Kamu sama saya kan beda. Kamu dagang, saya usaha apa? Makanan. Ya. Kebutuhannya tetap beda kan? Bisnis kamu doakan gitu. Ya, kalau misalnya saya contohin ekstrimnya ya, saya masih lari-lari. Saya nggak butuh duit lagi lari-lari. Saya butuh napas. Kristus kekuatan saya misalnya. Tapi tetap master key-nya tetap sama. Ya, yaitu Yesus.
Ya makanya ada ilustrasi beneran katanya. Kalau sudah lihat di YouTube, saya pernah lihat lah ya, bahwa ada turis dibawa ke peternakan domba, ada gembalanya, ya dia atraksinya gini. Coba-coba masing-masing panggil tuh domba, panggil. Domba lagi makan, lagi makan, lagi makan. Semua panggil domba, 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 me. Nggak ada yang datang, saudara. Cuek aja tuh domba makan. Tapi ketika gembalanya yang panggil, misalnya gitu, domain semua datang semua, atau dia pakai bahasanya. Makanya dibilang ya bahwa ayat 5 ya, atau gini, ayat 5 ada, tetapi orang asing pasti mereka tidak ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jangan diikutin ngomong orang asing, jangan mau denger saudara. Kalau walaupun mereka bilang ini, ya kan dia sekolahnya banyak, ya STT lo, dokter lo, apa sekolah Alkitab aja enggak, lo STT juga enggak. Even saudara, walaupun ya saudara perhatikan, jangan terpesona begitu, karena zamannya Yesus ini konteksnya ini bicara perampok, pencuri itu bahkan disebut orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang agamawi, religious leader, ya, pemimpin agamawi. Dan kita nggak dikatakan, firman-nya nggak dikatakan kamu harus belajar, yuk ikut seminar bagaimana mendengar suara Tuhan. Enggak, Tuhan bilang ini pemberian Tuhan yang hebat. Saya selalu bilang gitu, beneran 7 atau 3 step supaya mendengar suara Tuhan. Kemudian suara Tuhan dijadikan gini, dia dengar suara Tuhan tuh, dia hamba Tuhan hebat tuh, kastanya dibikin gitu. Wah, saudara harus mendengar suara Tuhan lewat dia. Ya nggak begitu, firman Tuhan bilang nggak begitu. Ya. Bahkan ayat 4 bilang, jika semua orang dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka tuh. Domba-domba itu mengikuti mereka, dia karena mereka mengenal suaranya. Ya. Mengenal saudara. Dia selalu membawa kita ke tempat yang good food, tempat makanan yang baik, refreshing water, air yang segar. Ya lihat aja Mazmur 23. Selalu siapkan jalan, ikuti jalan gitu. Ya. Mendengar suaranya. Bukan suara pencuri, bukan suara perampok. Ya, balik lagi tadi Kaleb sedikit ya, sebentar. Ayat 6 deh, terakhir dulu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Ia berkata demikian kepada mereka. Dengar nggak ngerti. Ya. Coba Yosua 14 ayat 10 saya baca. Jadi sekarang sesungguhnya, ini lihat nih, perhatikan Kaleb ya, yang kenal Tuhan ya, kenal gembalanya dan didengar. Ya, perhatikan kata-kata dia. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Lihat ya. 85 tahun dia ngomong gini, Tuhan yang pelihara. Dia nggak bilang gini, tuh teman kita kan Yos mati semua kan. Ya, 20 tahun ke atas, yang di atas kita, yang di bawah kita mati semua tuh. Gue hebat, gue kuat. Enggak, dia bilang Tuhan yang berikan. Tuhan yang memelihara hidup gue. Siapa yang bisa bunuh Kaleb? Penyakit, kelemahan, seperti teman-temannya di padang gurun? Ayo, siapa? Gak ada yang bisa. Ya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu. Lihat. Kembali lagi dia bilang, sejak diucapkan Tuhan firman itu. Berarti dia lupa nggak? Dia dibelokin nggak? Disimpangin nggak sama iblis misalnya? Nggak. Ya, yang kayak gini tuh saudara harus berdiri teguh. Mendingan saudara fight dulu deh. Nggak, gue nggak ngerti, coba terangin. Tuhan, saya belum ngerti. Ya, kalau saya bilang, kalau belum ngerti jangan dibuang dulu. Simpen dulu, satu waktu dalam kehidupan saudara. Saudara mengerti gini, oh ini ya. Oh ini ya. Ya sekarang, contoh ya anak saya kan kita tahu Mika. Sekarang di Australia. Mungkin dia dulu nggak ngerti gitu.
Kenapa papinya bilang, kamu tuh udah punya rumah ini jangan ngeluh. Misalnya, ya, jangan gini lah, gitu lah. Ada orang nggak punya. Ya sekarang dia bilang ini, saya hidup nih di rumah, kayak rumah kita lebih kecil. Tapi isinya 50 orang. Nah, mandi aja harus ngantri. Oh baru ngerti, oh ini maksudnya si papi dulu misalnya. Ya, nggak ada saya mau celakain anak saya. Tapi saya kasih tahu, jangan ngeluh, ya bersyukur. Misalnya, dan selama orang dibilangnya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, bayangin 45 tahun yang lalu. Dan lama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dia bilang, walaupun gue lihat tuh mengembara di padang gurun, gue lihat pada mati. Dia tetap percaya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun, aku hari ini. Nah, lihat perjalanan kita. Gitu. Ya, ini yang saya maksudkan firman iman. Hearing of faith campur dengan iman. Semua juga dengar. Tapi yang terima siapa? Pertama, hanya Tuhan melihat Yosua dan Kaleb. Yang pertama, tangannya terbuka menerima. Kedua, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Hearing heart, opini yang baik tentang Tuhan. Good opinion of God. Itu salah satunya, ya yang saya katakan tadi, memiliki opini yang baik tentang Tuhan itu penting. Ya, itulah iman. Bukannya gini. Ya kan Tuhan suruh kita mikul salib. Kan Tuhan juga bilang keselamatan bisa hilang. Kan Tuhan juga izinkan penyakit. Terus kita bilang itu firman iman tuh. Itu firman keras tuh. Itu baru ini. Itu namanya gak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu ajaran-ajaran yang merampok, mencuri bahkan saya bilang. Makanya saya dengan nyata bilang itu tipuan iblis dari jurang neraka. Thieves and robbers. Pencuri dan perampok itu. Itu man's idea. Ide-ide manusia, ide dunia, sistem agama. Ya, hati-hati apa yang kita dengar. Amin, saudara. Ya. Jadi hanya domba yang tahu. Kuping kita dengar. Ya jangan dengerin orang-orang asing tadi. Ya, kita mendengar dan percaya. Tangan terbuka menerima. Mata uang surgawi itu. Tuhan hanya cari iman. Percaya menerima. Makanya saya bilang. Itu yang laku sama Tuhan. Kita jangan mau, ya percaya terima. Ada orang, amin, 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 amin. Apa-apa dia dengar. Pak tadi amin apa Pak? Atau pokoknya amin. Ya, di hari-hari ini bahaya yang kayak gitu. Orang udah kepercayaan yang salah, udah kepercayaan tradisi agamawi turun-temurun, dikhotbahkan di mimbar. Tar dulu, jangan main amin-amin aja. Bukan saya ngejek, bukan saya sombong. Saya juga kan duduk dengerin kadang-kadang kayak gitu. Saya ke rumah duka, ya saya dengerin yang kayak gitu. Saudara, ya kita sedang mengantri. Dia duluan, kita sedang mengantri. Kita nggak tahu waktu Tuhan kapan kita diambil. Semua bilang amin, amin. Lah, gue baca Yohanes 10 ayat 10 nggak bilang gitu. Ngerti nggak saudara? Ya, nggak bilang begitu. Nah, Tuhan bisa izinkan kita sakit. Ya, Tuhan nggak bilang begitu masalahnya. Tapi kalau saudara nyebrang aja ke agama lain, nyebrang aja ke kepercayaan lain, ya semua bilang begitu. Ngerti nggak? Semua bilang begitu. Orang Kristen iri sama agama. Lucu kan? Ya, makanya kita ya maksudnya itu jebak tuh. Yesus aja mau dijebak. Inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus bilang, inilah, kamu kan kalau kamu anak Allah, coba kamu bikin batu jadi roti. Tuhan gak bikin apa-apa kok. Tuhan, Bapa afirmasi Yesus. Coba
Coba bayangin ya. Jadi Tuhan, kalau udah Tuhan bilang kamu berharga, kamu mulia, ya titik udah. Kolose 1 ayat 27 saya baca ya. Kepada mereka Allah memberitahukannya, mau memberitahukannya betapa kaya. Oh ya, udah bukan kaya lagi, betapa dan mulianya rahasia itu di atas bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you, the hope of glory. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Udah gak ada bisa bahasa apa lagi yang dijelaskan. Saking Kristus kemuliaan, bukan ya saya ulang-ulang, bukan hidup pecundang, bukan hidup bengek, bukan hidup hancur. Gak ada sudah bisa berbuat selain percaya. Amin. 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 Ya, itu mixed with faith. Ya. Terakhir. Taruh sebab terakhir. Ya, terakhir lah ya. Jadi ini bukan kesombongan, saudara. Ya, sebelum terakhir beberapa poin terakhir ya. Daud waktu lawan Goliat itu bukan kesombongan. Waktu dia bilang, kau datang dengan pedang dan tombak. Ya, 1 Samuel 17 ayat 47. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang itu. Sombong tuh Daud tuh, si unyil. Enggak, saudara. Ya, dia confident, dia yakin 100% pada Tuhan. Sama seperti saya sampaikan. Memang kedengarannya suara saya jadi gini. Sombong tuh Pak Melki tuh. Ngomong udah paling hebat aja kayaknya. Oh, nggak bisa, saudara. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu bukan kesombongan, dalam Kristus. Ya. Orang religius akan bilang, ya Daud so proud gitu ya, sombong tuh orang tuh. Saudara, tadi Pastor sampaikan, saudara dengar baik-baik. Dia bilang gini, ketika dia menemukan saya adalah kebenaran dalam Kristus, Tuhan bilang gini, itu menyenangkan saya. Dunia nih, kita sejauh yang saya tahu, kalau yang menentang kasih karunia, saya bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sombong lu. Emang lu gak punya salah? Sombong. Dibilangnya sombong. Tapi di mata Tuhan, Tuhan dengar gini. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya bilang, itu menyenangkan saya. Ya. Terakhir nih ya, bagian terakhir. Lihat, kalau sombong tuh kayak gini. Daniel 4 ayat 30. Ini Nebukadnezar nih. Berkata raja, bukankah ini Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku yang telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Semuanya nih, wow. Ya, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah berlari daripadamu. Yang engkau akan dihalau di antara manusia, dan tempat tinggalmu ada di antara binatang-binatang di padang. Kata Pastor P jadi Wolverine dia. Kepada Wolverine apa ya? Jadi manusia serigala. Ya, manusia serigala. Wolverine. Ya, wolf, manusia serigala. Engkau ya, kepadamu akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 tahun. Ya, jadi gila itu orang. Ya, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan terjadi. Ini sombong. Kalau Daud nggak sombong. Ya, kau datang dengan pedang nama, aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang itu. Saudara lihat bedanya? Ya, ketika saudara, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Kristus adalah hikmat saya, kebenaran saya,
kekudusan saya, penebusan saya. Nah, itu bukan sombong, saudara. Ngerti nggak? Ya, bedanya gitu. Jangan mau lagi disengkat sama iblis yang kayak gini-gini. Ya. Dan terakhir 1 Korintus 14 ayat 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, menghibur. Jadi ketika saudara mendengar firman, ya, saudara jangan terjebak sama gini. Oh, itu sekolah S3 doktornya pangkat banyak, wah apa sekolahnya banyak, bla bla bla, senior, bla bla bla. Kalau nggak membangun, menasihati, menghibur, bukan dari Tuhan. Ya, karena kita baca sendiri, ya. Nubuatan-nubuatan itu bukan hal-hal yang buruk, tapi yang membangun. Ya, bahasa Inggrisnya saya baca lebih banyak, ya. Edification, edify, membangun. Bukan menghancurkan. Ya, exhortation, ya, mengencourage. Ya. Dan edify. Ya, tadi apa? Comfort. Menasihati, menghibur, comfort. Ya, comfort and comfort. Saudara, bukan berarti gak ada nasihat, ya. Gak ada nasihat gitu, bukan. Pastor Pim bilang gini, suatu ketika dia di toko buku. Ada hamba Tuhan ya pokoknya dia hamba Tuhan terkenal. Dia datang dengan ini. Saya lihat kamu ada kegelapan. Dalam diri kamu gelap. Dia masih muda begitu. Terus dia pergi aja. Nggak ada solusi. Oh, saya lihat kamu ada ularnya. Kalau saya lihat kamu ada kelelawar, ada apalah gitu. Terus solusinya apa? Ya. Nah, yang kayak gitu saudara buang aja, kalau pergi aja. Ya. Terus pergi aja. Tapi kalau membangun, menasihati, menghibur, jangan takut. Tuhan di pihak kamu, bukan melawan kamu. Peperangan milik kamu, milik Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Semua tentang Yesus dan His finished work. Nggak ada yang bisa melawan itu, saudara. Semua ada jawaban, jalan keluar, jawaban. Udah tinggal di kita aja udah. Mau terima apa nggak terima. Mau fight sendiri? Ya, resiko sendiri. Konsekuensi, implikasi sendiri. Mau percaya? Ya bagi saya, Tuhan di surga bilang ini, pintar tuh anak. Amin. Ya. Belajar. Ya, kita juga belajar. Ya. Edification, exhortation, comfort. Membangun, menasihati, menghibur. Nubuatan. Sudah lihat, ya, pewahyuan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan malam hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, firman iman. Ya, kita berbahagia. Kita sebelum kita perjamuan kudus, saudara yang mendengar di rekaman YouTube sudah berkata, saya mendengar kabar baik dan saya mau terima kabar baik. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ya, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya sudah ditebus. Saya tidak dibawa lagi penghukuman. Saya menerima semua kabar baik, janji Tuhan. Ya, yang membangun, menasihati, menghibur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Ya, dan kita diseka dengan kain yang halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Ya, segar, hidup kita segar. Rasul Paulus katakan, sebab yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat tangan di roti tangan kita tinggi-tinggi dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, perintah yang mengandung janji. Perbuatlah ini menjadi peringati. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, artinya salib Kristus, finish work. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tuhan yang ngomong gitu. Ya, kita percaya. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Ya, sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Supply udah berlimpah-limpah. Ya, ditikam supaya dosa kita dihapus. Pintu masuk, pintu gerbang daripada semua berkat. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, menanggung kita Tuhan setelah keselamatan, kesehatan nomor 1 bagi Tuhan. Ya, digantung antara bumi dengan langit. Ya, dibakar semua penghukuman, semua murka, semua yang harus menimpa Yesus diserap, menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Dan Tuhan katakan bahwa sudah selesai. Ya, kita tinggal bersandar aja di dadanya. Ya, kemurahan kebaikannya. Dan berkata, sebagaimana engkau di surga Tuhan Yesus, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Karena Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang. Kita makan daging Kristus, pakanan dan kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Ya, hukum roh yang menghidupkan. The law of the spirit of life, ya, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan aja dengan iman, ya. Biarpun yang anak kecil tuh, ya, tetap percaya, ya. Kita makan tubuh Kristus, ya. Roti Kristus. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, kita sudah dihapus, ya, taken away. Tuhan tidak mungkin ingat dosa-dosaan kita. Ya, sudah dihapus dan kita percaya kita adalah kebenaran adalah Kristus. Kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi, ya tadi dikatakan pewaris. Ya, tanah yang flow, mengalir susu dan madu. Ada tadi kan kita dengar kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun. Baik isinya aja ya, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi Tuhan yang sediakan. Ya, sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali. Tadi kita dengar. Tapi kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, lima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga di ayat lain. Ya, kita nggak gali, tapi kita bejana harta karun Kristus. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kamu makan dan kenyang, tidak ada yang kelaparan tadi dikatakan, ya. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran dibawa. Marisi berkat Abraham. Panen raya besar, gesem beraka, hujan air. Golden oil, the golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karya-karya roh. Semuanya berkat Tuhan, sealkitab sudah dibayar overpayment. Ya, inilah good book, ya, tanah perjanjian kita. Saudara yang kekasih, ya,
bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur, saudara.